Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan memuji Tuhan, kita mensyukuri untuk sepanjang minggu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang fana, yang sementara. Kita tidak membawa apa-apa ketika kita dilahirkan ke dunia ini, dan kita pun akan kembali dengan tidak membawa apa-apa, namun hati hamba yang Tuhan kehendaki ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kiranya ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Hidup kita yang sementara, kita ingin jalani dengan hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih. Oh.
Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu bisa kami lewati. Dan kami ingin kembali mengingat kehidupan kami yang sementara di dunia ini, Tuhan. Kami tidak akan membawa kembali harta kami ketika kami kembali ke surga nanti. Kami tidak akan membawa kembali jabatan-jabatan kedudukan apapun yang kami miliki di dunia ini. Tetapi segalanya hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan yang kami utamakan adalah hati kami yang ingin selalu mengutamakan Engkau. Hati kami yang ingin selalu taat sebagai hamba yang senantiasa melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami memulai kebaktian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Waktunya tidak akan lama lagi ketika Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara. Ketika Tuhan memanggil nama kita, apakah kita telah siap? Kita angkat pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Di satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu
Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu ke sana buat selamanya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Walaupun kehidupan kita sementara di bumi ini, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan hingga kekekalan yang akan kita terima. Kita angkat pujian ini denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama dengan Tuhan kita akan mencapai kemuliaan demi kemuliaan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan mencapai kemuliaan demi kemuliaan hingga kekekalan yang akan kita terima di sorga nanti. Karena hidup kita hanya sementara di dunia ini. Dan kalaupun kami masih bisa hidup Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini menyiapkan hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita ingin menggunakan kesempatan kehidupan kita ini hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari jemaat Tuhan, inilah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang minggu ini kami lupa bahwa kehidupan kami hanyalah sementara di dunia yang fana ini Tuhan. Semuanya akan lenyap, semuanya akan berlalu. Tetapi Tuhan, kami mau memiliki hati dan roh yang senantiasa melekat kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan terfokus kepada perkara-perkara yang ilahi. Kami tidak terputar-putar dengan perkara duniawi Tuhan, yang begitu melelahkan, yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami yang singkat ini kami ingin gunakan hanya untuk melayani Tuhan. Selagi kami masih kuat, kami mau menggunakan seluruh yang kami miliki untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kami Engkau panggil kembali berhadapan dengan Engkau di sorga yang kekal, kami telah menjadi berkat di dunia ini Tuhan. Kami telah menjadi surat yang terbuka. Kami menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kembali mengingatkan kami untuk kami mau menggunakan waktu kami yang singkat di dunia ini Tuhan. Untuk kami melayani Tuhan. Untuk kami fokus kepada perkara-perkara yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Dan pekerjaan yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat kan? Tapi jangan cuma sehat saja, harus bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, saya persilahkan untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan jemaat Tuhan bangkit berdiri semua dan kita akan membaca di dalam Mazmur 39 ayat yang kelima. Mazmur 39 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Tema pada, silakan jemaat duduk kembali. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kehidupan di bumi adalah penugasan sementara. Sekali lagi, kehidupan di bumi ini adalah penugasan sementara. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, di situ disebutkan bahwa kita ini sebagai utusan Kristus. Di dalam Alkitab berulang kali membandingkan kehidupan kita di bumi ini dengan kehidupan sementara di sebuah negeri asing. Jadi bumi bukanlah rumah tetap atau tujuan akhir kita. Jadi kita di bumi ini hanya lewat. Sekali lagi, kita di bumi ini hanya lewat, hanya berkunjung di bumi. Alkitab menggunakan istilah-istilah seperti dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 13 yang Ibrani 11 ayat 13 bagian akhir, bahwa kita ini umat Tuhan adalah orang asing dan pendatang di bumi. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 kita disebut sebagai pendatang dan perantau di muka bumi ini. Ada juga istilah peziarah, pengunjung, dan musafir. Semua hal ini untuk menggambarkan kediaman kita yang singkat di bumi ini. Teman kami yang bekerja di Amerika, ia bercerita bahwa banyak orang yang pindah untuk bekerja di Amerika, tetapi mereka mempertahankan kewargaan negara mereka. Ya, jadi mereka diwajibkan untuk membawa kartu pendaftaran pengunjung yang disebut green card, yang memungkinkan mereka dapat bekerja di Amerika sekalipun mereka bukan warga negara Amerika. Jadi seperti orang Indonesia pergi ke sana, kalau sudah lama dilihat kondisinya baik, mereka dapat green card dan mereka bisa bekerja di Amerika, tetapi warga negara tetap masih warga negara Indonesia.
Di dalam Filipi 3 ayat 20 bagian A, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi kewarganegara kita itu, umat Tuhan, adalah di dalam sorga. Jadi orang-orang Kristen seharusnya membawa green card rohani untuk mengingatkan kita bahwa kewargaan negara kita itu adalah di sorga. Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi ini, yaitu bersifat singkat sementara, ya. Jadi kehidupan kita di bumi ini bersifat singkat sementara dan fana. Di dalam Ayub 7 ayat 7 dan 9 di situ digambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti hembusan nafas. Dalam ayat 9 seperti awan yang lenyap. Di dalam Ayub 14 ayat 2 digambarkan di situ bahwa kehidupan kita seperti bunga berkembang. Bagaimana bunga berkembang? Enggak lama dia akan layu. Terus seperti bayang-bayang. Bayang-bayang gimana? Dia akan hilang lenyap. Dalam Mazmur 103 ayat 15 digambarkan di situ kehidupan kita seperti rumput dan bunga. Apabila angin melintasi maka tidak akan ada lagi. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup kita itu seperti uap. Terus di dalam Hosea 13 ayat 3 digambarkan di sana bahwa hidup kita itu seperti kabut pagi. Seperti embun yang hilang, ya. Embun gimana? Pagi-pagi sekali ada, nanti akan hilang. Orang-orang percaya sejati, sebagai orang-orang yang percaya sejati, memahami bahwa kehidupan memiliki nilai jauh lebih besar daripada sekedar beberapa tahun hidup kita di planet bumi ini. Jadi identitas kita di dalam kekekalan dan tanah air kita yang sebenarnya adalah sorga. Sekali lagi, identitas kita ada di dalam kekekalan dan tanah air kita yaitu sorga. Bila kita memahami kebenaran ini, kita akan berhenti cemas memikirkan soal memiliki semuanya di bumi, mau ini, mau itu. Allah berbicara dengan sangat jelas tentang bahayanya jika kita hidup demi waktu sekarang ini. Dan jika kita memakai nilai prioritas dan gaya hidup dunia yang ada di sekeliling kita. Apalagi kalau kita bermain-main dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Allah menyebutnya sebagai persinahan rohani. Ya, dianggap hati kita sudah condong kepada dunia ini, itu sudah persinahan rohani. Seperti kalau seorang bapak atau seorang istri, dia sudah mulai condong kepada pasangan yang lain, kepada orang lain, maka dianggap persinahan. Begitupun dengan kita. Kalau kita mulai condong hati kita dengan dunia ini, maka kita akan disebut sudah termasuk persinahan rohani. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, coba buka dalam Yakobus 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bayangkan, ya, jika kita diminta oleh negara kita, misalnya ini ya, kita diminta oleh negara kita untuk menjadi duta besar di sebuah negara musuh. Kalau kita menjadi duta besar, tentunya kita harus belajar. Misalnya saudara dikirim kemana ya? Pokoknya di negara lain. Ya, kita mungkin harus belajar bahasa yang baru dan kita harus menyesuaikan diri dengan beberapa kebiasaan dan perbedaan budaya kita harus tahu agar bisa kita berlaku sopan dan bisa menyelesaikan misi kita. Menyelesaikan misi kita sebagai
seorang duta besar. Kita tidak akan mampu untuk mengisolasi diri dari musuh, ya. Kita sebagai duta besar terus kita nggak mau bergaul, nggak mungkin. Kita harus bergaul, tahu budayanya dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan misi kita tentu harus memiliki kontak dan berhubungan dengan mereka untuk menyelesaikan misi kita, kan? Harus kita bergaul sama mereka, kita mempunyai kontak dengan negara di mana kita diutus. Tetapi seandainya kita begitu nyaman dengan negara asing, kita diutuskan, malah kita merasa wah nyaman di negara asing ini, sehingga kita malah jatuh cinta pada negara tersebut. Maka misi itu tidak akan terlaksana. Kita karena sudah jatuh cinta sehingga kita lebih menyukai tempat di mana kita diutus daripada kita menyukai tanah air kita lagi. Maka kesetiaan dan komitmen kita akan berubah. Peran kita sebagai seorang duta besar akan membahayakan. Bukannya mewakili negara asal kita akan mulai bertindak seperti musuh. Kita akan disebut apa? Menjadi pengkhianat. Karena apa? Kita malah lebih cinta negara musuh yang kita diutus di dalamnya daripada tanah air kita. Malah nantinya kita malah sebaliknya memberikan info-info tentang negara kita kepada mereka. Ya, info-info rahasia. Wah, kita akan disebut sebagai pengkhianat. Nah, Allah memperingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang di sekeliling kita. Jadi sebagai kita ini penugasan sementara, Allah mengingatkan kita untuk kita tidak terlalu terikat pada apa yang di sekeliling kita. Karena semua itu semu dan tidak kekal. Di akhir zaman ini begitu banyak hiburan untuk memuaskan keinginan mata dan daging kita. Pertunjukan yang menawan, media yang menarik. Kadang ya saudara, saya ini buka ada info lah yang saya perlu ya untuk sebagai guru dan lain sebagainya. Yang muncul malah yang aneh-aneh, yang jorok-jorok lagi muncul semua. Ya, yang tidak senonoh. Saya cuma berpikir, waduh, betapa banyak kehancuran. Apalagi kalau anak-anak sekarang kan buka HP, lihat pelajaran nanti tiba-tiba muncul yang aneh-aneh. Nah, berbahaya, sangat menghancurkan. Bukan saja anak-anak, orang tua juga banyak yang suka nonton yang nggak benar. Ya, nah disinilah ada satu ibu, dia katakan, itu ponakan saya, dia kira saya orang bodoh. Ya, kalau saya lewat tiba-tiba dia ganti gambarnya. Nah, iblis kadang buat situasi, nggak ada orang, ayo nonton, ayo lihat. Nah, ini dia, ya, akan membuat kita hancur, keluarga bisa hancur, anak muda masa depan kita bisa hancur. Sebab itu mari kita ingat akan tujuan kita. Kehidupan kita, bahwa kehidupan ini adalah suatu ujian, suatu kepercayaan, dan suatu penugasan sementara. Kalau kita ingat tujuan kita di dunia ini penugasan sementara, hidup ini ujian, barulah pesona dari hal-hal yang tadi yang menggoda kita itu, baru kita bisa di situ hilang kuasanya, kehilangan kekuasaannya. Hal-hal yang pesona itu hilang kekuasaannya. Karena apa? Kita menolak untuk dia mau masuk merasuki kehidupan kita. Misalnya kalau kita buka HP muncul yang jorok-jorok, kita langsung sadar hidup ini ujian, penugasan sementara, ada Tuhan lihat walaupun tidak ada orang lihat. Kita langsung enggak
Ya, kita tolak. Jangan malah begitu, enggak ada orang. Iblis buat situasi, ibu bilang tadi, malah matanya tambah melotot. Nah, kacau deh, di mana-mana terbayang-bayang hal-hal yang tidak senonoh itu, merusak kehidupan kita, merusak keluarga kita. Hati-hati, stop sebelum engkau jadi gila. Bisa jadi gila loh. Kalau hal-hal yang demikian, saya katakan kepada anak-anak bahwa seks itu kudus, tetapi kalau tidak pada tempatnya, itu bisa dia jadi liar, bukan kudus lagi, tapi jadi kudis, bisa merusak, ya. Dan murka Tuhan, kesabaran Allah itu ada. Murka Tuhan akan terjadi bagi kehidupan kita. Begitupun dalam kita bekerja dan meniti karier. Ingat, kesuksesan kita dalam berkarir dan bekerja hanya penugasan sementara, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai tanpa kita sadari, waktu belum sukses ya, waduh gayanya begitu, waduh orang senang, belum lagi kita datang, baru kita senyum, wah orang yang kering hatinya atau lagi bagaimana terhibur. Tapi setelah sudah mulai sukses, nah jaim gak mau ngomong sembarang. Akhirnya bukan lagi menunjukkan perasaan orang, tapi kalau orang lihat dia muncul, tanpa kita sadari, maaf, kita anggap waduh kita udah bagaimana, jaga image, malah orang apa? Malah orang muak lihat kita. Jangan sampai, biarlah hidup kita senantiasa, bila orang lihat dari kehidupan kita, orang disegarkan, orang dikuatkan. Amin. Penugasan sementara. Ya. Mengira bahwa tujuan Allah bagi kehidupan kita adalah kekayaan materi atau keberhasilan populer, sebagaimana yang didefinisikan oleh dunia ini, adalah suatu kesalahan besar. Kehidupan dengan kelimpahan materi tidak selamanya menjadi ukuran bahwa kita hidup berkelimpahan juga di dalam Tuhan. Jadi materi bukan berarti, oh hidup saya banyak uang, sukses, oh Tuhan saya hidup berkelimpahan, di depan Tuhan saya berkenan, oh no, ya. Nah, begitupun dengan keberhasilan dalam karir, bahkan dalam pelayanan tidak selamanya menjadi ukuran kesetiaan kita kepada Allah. Jadi jangan rasa kau sudah sukses terus udah kau anggap engkau sudah kita sudah setia di hadapan Allah. Karena kesetiaan kepada Allah ukurannya adalah apa? Ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, prinsip salib. Bukan saja ke atas tetapi juga kepada sesama kita. Jangan pernah memusatkan perhatian pada mahkota yang sementara. Paulus dia setia tetapi dia berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis setia tetapi dia dipenggal. Jutaan orang yang setia mati sebagai martir, kehilangan segalanya. Tetapi akhir kehidupan di bumi ini bukanlah akhirnya, ingat ya. Bagi Allah pahlawan-pahlawan iman yang paling besar bukannya pahlawan iman, dengar, bukanlah orang yang mencapai kemakmuran, keberhasilan dan kuasa di dalam kehidupan ini, melainkan orang-orang yang memperlakukan kehidupan ini sebagai suatu penugasan sementara dan melayani dengan setia sambil mengharapkan upaya yang dijanjikan kepada mereka dalam kekekalan. Saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 13. Ya, orang-orang ini dalam iman mereka semua telah mati. Jadi baca ya di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Saudara baca di situ bagaimana mereka menyadari bahwa mereka orang asing. Di dalam ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air surgawi, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Oh, berarti bisa juga Allah malu kalau kita ngaku-ngaku bahwa kita ini adalah anak Allah. Waduh, kelakuan tidak sesuai. Tetapi pahlawan iman ini, Allah
tidak malu disebut sebagai Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebab itu dibutuhkan iman. Iman itu apa? Percaya disertai ketaatan untuk kita hidup di dunia sebagai orang asing. Karena hidup kita di bumi ini hanya penugasan sementara, maka kita harus memanfaatkan kehidupan kita secara maksimal. Kita jangan pernah lupa ada dua kebenaran. Satu, dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan di dunia ini, di bumi ini sangat singkat. Di bumi paling banter umurnya sampai 150 lah. Kalau ada yang bisa sampai 150 misalnya ini. Tetapi kekekalan tidak ada batasnya. Ya, kekekalan tidak ada batasnya. Yang kedua, bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Jadi jangan terlalu terikat pada bumi. Mintalah agar Roh Kudus membantu kita melihat kehidupan di bumi ini sebagaimana Allah melihatnya. Allah berkata bahwa anak-anaknya harus berpikir tentang kehidupan secara berbeda. Jadi kita dalam melihat, berpikir tentang kehidupan ini harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Tanah air kita ialah surga, di mana kita akan bersama-sama dengan juru selamat kita. Untuk menjaga agar kita tidak menjadi terlalu terikat pada dunia, maka Allah membiarkan kita merasakan cukup banyak kesedihan. Kok itu orangnya dia malas gereja, saya sudah berusaha. Ya, ini bagi yang suka melayani kepada teman-teman. Waduh, dia nggak mau bertobat ya. Ya, jadi kita tidak benar-benar bahagia di bumi ini, karena seharusnya memang tidak. Ya, jadi Allah izinkan supaya apa? Kita itu tidak terikat. Bumi bukanlah rumah terakhir kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Saudara bisa lihat ikan. Ikan itu tidak pernah bahagia hidup di darat. Karena ikan diciptakan untuk hidup di air. Seekor elang, dia tidak pernah merasa puas jika dia dilarang terbang. Ya, begitupun dengan kita. Kita tidak akan pernah merasa benar-benar puas di bumi. Karena kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih daripada itu. Kita akan memiliki saat-saat bahagia di sini, ya. Kalau kita taat, suka beribadah, memuji Tuhan, kita memang bahagia di bumi ini. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan apa yang Allah telah rencanakan bagi kita. Amin. Tidak ada yang sebanding. Bagi engkau yang setia, melakukan firman-Nya, taat, kebahagiaan di bumi ini tidak ada yang ya dengan apa yang Allah sediakan. Ada sebuah kisah lama, seorang misionaris yang pensiun, dia pulang ke Amerika. Nah, di atas kapal, ini cerita ya, di atas kapal dia bersama dengan Presiden Amerika Serikat yang datang dari berkunjung dari negara lain. Nah, akhirnya kerumunan orang bersorak. Ada band, karpet merah, bendera-bendera, media menyambut pulangnya presiden mereka. Tetapi sang misionaris kasihan tidak ada yang sambut dia. Maka dengan diam-diam dia turun dan dia mulai mengasihi diri. Iya ya, presiden itu disambut, saya tidak ada yang tidak ada kasihan yang sambut saya. Dengan perasaan kasihan pada diri sendiri, kan ada biasa orang begitu ya. Kasihan diri sendiri dan marah, dia mulai mengeluh kepada Allah. Akhirnya Roh Kudus dengan lembut mengingatkan, anakku, kau belum pulang. Kau belum pulang. Saudara, kalau toh kita harus dijemput oleh Bapa, artinya kita pulang ke rumah kita, maka kita akan berkata berseru, waktu kita sudah di sorga ini, kalau kita misalnya kita dipanggil Bapa, kita langsung di sorga. Maka ketika kita sudah di sorga, kita akan berkata, mengapa aku begitu mementingkan hal-hal yang bersifat begitu sementara. Terus kita akan berpikir setelah di sorga nih, apa yang sedang aku pikirkan?
Mengapa aku menyanyiakan begitu banyak waktu, tenaga, dan perhatian pada apa yang tidak akan bertahan untuk selamanya? Ketika di sorga kita akan nyesal. Aduh, kenapa aku tidak benar-benar menyiapkan kehidupanku untuk kekekalan. Aku hanya berpikir putar-putar dengan kehidupan di dunia. Ketika kehidupan mulai sulit, ketika kita diliputi oleh keraguan, atau ketika kita bertanya-tanya dalam hati, apakah hidup bagi Kristus layak diperjuangkan? Ingatlah bahwa kita belum pulang. Jadi saat kematian kita bukan meninggalkan rumah. Jadi saat kematian bukan berarti kita meninggalkan rumah kita, tetapi kita justru pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Sebagai ayat hafalan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebagai ayat hafalan, ya. Sebagai ayat hafalan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita bangkit berdiri semua, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Berdiri semua, kita baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, jadi tubuh ini digambarkan sebagai kemah, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Mari kita senantiasa ingat bahwa kehidupan kita di muka bumi ini adalah penugasan sementara. Sebab kita jangan terikat dengan keadaan di bumi ini. Kalau Tuhan memberikan kita kesuksesan, ingat semua itu penugasan sementara untuk memuliakan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah membawakan firman-Mu. Baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang telah mendengarkan. Ingatkan kepada kami bahwa kehidupan kami hanya penugasan sementara. Ingatkan kepada kami bahwa kehidupan kami di muka bumi ini adalah ujian. Terima kasih Tuhan, penugasan sementara. Nanti kami akan kembali mempertanggungjawabnya kepada Engkau di sorga yang kekal. Tanah air kami yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami memanfaatkan kehidupan kami dengan hal-hal yang berguna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga sejak kami di dunia ini, kami menjadi berkat. Dan kelak bila kami berhadapan dengan Engkau, kami menerima mahkota kemuliaan yang tidak pernah akan layu, tetapi mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan korban kepada-Mu. Bukti kami mengasihi Engkau. Biar kami memberi dengan ketulusan kami. Tuhan, biarkan dengan mamon yang Tuhan beri,
kami pakai untuk melayani Engkau. Kami tidak menjadi orang-orang yang pelit untuk pelayanan, tetapi kami mau memberi karena kami tahu bukti kasih kami kepadamu untuk memperlebar pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua tangan yang terulur. Bahkan Tuhan yang akan mengambilkan milikmu. Ingatkan kepada mereka bahwa semuanya tidak sia-sia. Terpujilah namamu, teragungkanlah namamu. Mengampuni dosa dan segala kelemahan kami. Tetap lindungi kami dengan kuasa darahmu. Rumah-rumah kami Engkau pagari dengan malaikat dari sorga. Kendaraan yang kami selalu tumpangi, Tuhan lindungi dengan kuasa darahmu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam Yesus ada keamanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata amin. Terima kasih. Selamat pagi, tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah mau mengarungi hidup ini tanpa mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.